Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Pugo Wicaksono dari Al-Kausar Property. Nah, sekarang saya mau membahas rumah ini nih. Mana? Ini apa ini? Ya ini ya, rumah ini. Ini rumahnya bagus ya. Semua hampir semua berwarna kuning cerah ya. Rumah ini memiliki tanah 8 kali 15 meter. Lebarnya 8, ke belakangnya 15 meter. Namun sama pemilik tanah didesain ada space 1 meter untuk di jalan ya, untuk jalan itu agar tembus langsung ke ruang keluarga dan ruang dapur nantinya. Nah, kita jalan-jalan ya, jalan-jalan ke semua ruangan seperti video-video saya yang sebelum-sebelumnya. Ya, kita mulai, kita bahas dari depan. Oke, nah kita dari sini dulu. Batasnya sini ya, batasnya sini. Jadi pemilik tanah ini, pemilik rumah ya, masih punya lahan ini untuk taman ya, taman. Lalu carportnya juga luas. Kita lihat carportnya. Ini bisa untuk mobil besar sih. Nah, ini bisa untuk mobil besar. Mobil apa ya? Ya besar lah ya mobilnya ya. Mobil-mobil sekarang kan banyak yang besar juga. Lalu ada juga space untuk beberapa motor. Kalau saya lihat mungkin 2 atau 4 motor masih bisa di sini. Tidak lupa menyiapkan keran air ya untuk ya taman. Biasanya nih banyak yang lupa naruh air di depan. Kita lihat apa ya, kita bahas dari ini nih. Saya tertarik sama ini ya, kita maju dikit, kita lihat nih. Batu alam ini ya berbeda dengan dari beberapa rumah yang kami bangun ya, memang memiliki keunikan sendiri. Batu alam ini kita finishing ya, kita varnish, lalu bagian atasnya kita kasih lampu yang cahayanya ya mirip-mirip lah warnanya sama ini. Ini bagus. Ini ukurannya 2 meteran ya, ke atas lagi. Lalu ini standar ya, standar dari kita seperti ini. Batu alamnya ada 2 ya, di kanan dan di tengah dan di kiri saya. Lalu teras. Nah, teras ini biasanya saya bangun itu 1,2 meter atau 2 granit ukurannya ya, paling gampang. Cuman si pemilik menginginkan lebih lebar biar bisa kongko di sini, bisa nongkrong di sini. Kalau dilihat sih ini ukurannya 4 kali granit atau 2,4 meter dikali panjangnya 3,5 meter. Lalu karena panjang ya, otomatis topi atau kanopi ini yang dari beton ini perlu penopang ya, perlu penopang seperti ini. Karena kalau tidak dikasih penopang lama kelamaan pasti akan mengsle itulah gitu ya, lama kelamaan karena memang berat, makanya dikasih penopang. Nah, penopangnya ini kita desain sampai tembus ke atas nih, kalau lihat nih. Nah, tembus ke atas jadi kayak sirip ikan hiu ya, yang ada 3 gitu ya, ada 3 sirip ikan hiu. Bagus, jadi makin cantik lagi. Nah, kita sekarang lihat jendelanya. Ini jendela berbeda dari beberapa rumah yang kita bangun, yaitu memiliki 3 susun ya. Mungkin anaknya sekarang mau 3, jadi dia pengen 3. Mungkin nanti kalau anaknya 4 nambah lagi ya. Gitu enggak. Kita masuk ke sini aja. Kita sekarang bahas pintu ya. Pintu dan kusen standar kita dari Jati yang kita finishing, kita pelitur. Ya, kita masuk rumahnya. Assalamualaikum. Ya, kita lihat ruang tamunya. Ini ruang tamunya sangat lebar ya. Ukurannya ini 4 meter kali 3 meter. 4 meter kali 4 meter lah. Ya, kalau kita lihat dari ininya, dari jumlah keramiknya. Kita lihat kalau dari keramiknya bagus ya, berbeda dengan beberapa rumah yang saya bangun karena
pemilik rumah ingin upgrade, ya ingin upgrade motif keramik, Lalu antara keramik dan dinding dikasih list berupa keramik. Nah, agar pada saat ngepel dia tidak langsung kena air dindingnya. Sedangkan keramiknya kita menggunakan granit ya, seperti biasanya 60 cm kali 60 cm. Itu bermotif. Biasanya kan kita polos pakainya. Ini sekarang bermotif. Ya, kita lihat bagian atasnya. Bagian atap. Nah, ini sangat tinggi ya. Kurang lebih 4 meter dari lantai. Ya, kita plafonnya plafon biasa. Tidak ada motif. Cuman memiliki 5 lampu ya, yang 4 lampu hias, ya lampu pendukung, dan 1 lampu utama yang nanti masih belum kita pasang. Lampu cantik nanti ya, lampu utama. Ini ruang angin ya, cahaya. Jadi cahayanya bisa masuk melalui celah ini. Fungsinya adalah untuk mengurangi penggunaan listrik. Nah, oke, standar ya. Ini bentuknya agak miring ya. Nah, miring. Nah, sudah ya. Oke, kita masuk ke kamar depan. Ini kamar depan. Nah, seperti ini ya, kotak biasa lah ya, standar ya, standar ukuran 3 meter kali 3 meter. Ini sama ya, sama seperti spesifikasi di ruang tamu, bahwa keramiknya menggunakan granit 60 cm, sama dindingnya sama jendelanya ini standar lah, standar. Dan tak lupa tempat AC. Tempat AC ini yang banyak para pembeli sebenarnya tidak kepikiran, dan pemborong pun banyak yang nggak kepikiran kalau harus dikasih AC. AC itu sekarang hampir menjadi sebuah kebutuhan utama dari setiap rumah, karena semakin lama cuaca semakin panas. Nah, kalau tidak disiapkan dari sekarang, dari saat bangun, pasti nanti akan ngerombak lagi, ngelubangin lagi, karena akan ada jalur kabel yang harus terpasang di sana. Makanya AC itu sangat penting. Nah, kita masuk ke ruang keluarga. Nah, ini ruang keluarganya di sini ya. Di sini di antara kamar depan, kamar belakang, ruang tamu, ini ruang keluarga. Ruang keluarga seperti yang saya sebut tadi, bahwa pemilik rumah itu memiliki akses sendiri. Jadi ingin memiliki akses di sisi samping. Jadi yang sini nantinya akan dikasih ruang kaca sama pemiliknya, pintu kaca. Jadi bisa tembus dan cahayanya sangat bagus. Ya. Ini lampu kontrol listrik semuanya dari sini. Ya, dari bagian depan, bagian ruang tamu, dari sini. Jadi biar memudahkan dan tidak ada rasa sungkan lah kalau mau keluar atau ada tamu, itu dari sini semuanya. Ya, sekarang kita masuk ke kamar kedua. Nih, ya maaf masih ada barang-barang yang masih belum terpasang ya. Terutama ini. Ini adalah pintu ya, pintu ini bukan pintu kayu ini. Nah, ini bukan pintu kayu. Ya. Ini nanti yang akan dipasang di bagian depan. Ya, jadi untuk pintu samping. Nah, pintu samping yang ada space 1 meter tadi. Ya, jadi pemilik rumah bisa masuk ke pintu samping, bisa tembus langsung ke ruang keluarga ataupun dapur. Sama kita juga sediakan tempat AC ya, angin-angin, jadi cahayanya langsung dari sisi belakang ya. Nanti ini nggak hanya angin-angin biasa, nanti akan dipasangin exhaust, meskipun sudah kita pasang untuk bakal AC. Jadi tinggal pemilik rumah tinggal menyesuaikan aja mau exhaust atau AC itu. Oke, sekarang saya mau ajak ke kamar mandi, melihat kamar mandi ya. Nah, lihat kamar mandi. Nah, ini seperti kebanyakan ya umumnya memang
harusnya ditaruh di luar. Jadi pada saat masuk kamar mandinya sudah bisa terang. Ya, kita lihat. Silakan masuk. Nah, ini memang sebenarnya standar kita itu tidak ada bak air seperti ini, tidak ada bak air, tapi pemilik rumah menginginkan ada bak air. Lalu ada shower ya, ada tempat wudhu ya. Ini nantinya akan ada air panas dan air biasa normal ya. Nih, nah kanan kiri sudah kayak di hotel ini ya. Nah, lalu kita lihat WC-nya. Nah, kita menggunakan WC duduk ini. Oke, kita lihat keramiknya. Nah, keramik di dinding ini memang dirancang motifnya mirip ya dengan pintu. Jadi biar ada keserasian gitu. Nah, kita lihat aja nih keramik dinding dan pintu kamar mandinya, serasi, bagus. Nah, bagus ya. Motifnya mirip-mirip ya. Cocok memang. Oke. Kamar mandi sudah, ruang keluarga sudah, yang belum adalah yang terakhir yaitu ruang dapur. Yang nggak kalah akan kita bahas adalah bagian dapur. Ini dapurnya memang rumah ini memiliki panjang lahannya 8 kali 15, cuman ini tipe 45. Jadi bangunannya sampai sini. Nah, sampai sini, sedangkan yang bagian belakang masih belum dibangun dan dalam proses tahap lah pembangunan nantinya. Ini dapurnya. Ya, dapurnya seperti ini ya, sangat lebar. Ini tampak dari belakang. Ya, ini prosesnya pembangunan kalau saya rasa ini 90%-an lah. Ya, ini masih bagian belakang masih terbuka untuk umum. Nanti di sini ada pompa airnya. Bagian belakang juga belum di dinding, jadi nanti akan ada dinding mengeliling. Nah, ini kalau dilihat dari luar ya seperti ini. Ya, ini nantinya akan dipasang pompa air ya, karena memang belum serah terima, nantinya belum dipasang. Setelah serah terima baru dipasang nantinya. Nah, ini saklar ya untuk pompa air. Jadi kalau diarahkan ke atas itu dia akan masuk ke tandon air. Kalau nggak pengen tandon air, biasanya kan kalau pakai tandon kan kurang keras ya aliran airnya ya. Misalkan bagian depan, misalkan bagian taman tadi pengen keras, baru nggak perlu pakai tandon, jadi diarahkan ke bawah gitu, diarahkan ke bawah, otomatis aliran airnya langsung dari pompa ke keran-keran air yang sudah disiapkan. Oke, itu tadi home tour dari saya ya, untuk salah satu proyek rumah yang akan kita serah terimakan kepada pemiliknya. Ada pertanyaan dari beberapa komentar ya yang menyatakan bahwa perumahan itu di mana-mana sama, standarnya, kualitasnya sama. Enggak, berbeda dengan kami, insya Allah berbeda ya, karena kami berani memberikan garansi 1 tahun penuh terhadap semua kerusakan yang ada di setiap proyek kami. Itu 1 tahun loh ya, setelah serah terima. Jadi sebelum serah terima ya belum masuk, belum jalan garansinya, tapi setelah kita serah terimakan garansinya baru mulai jalan. Nah, apa aja yang digaransi? Hampir semuanya. Misalkan ada kebocoran,
ada retak rambut, atau ya mungkin apa lagi ya, listrik dan sebagainya, banyak lah. Nah, setiap serah terima kami berikan list item ya dari semua pekerjaan, pintu-pintunya, apakah nanti catnya ngelupas, nanti akan kita cat ulang dan sebagainya. Nah, itu dari saya. Selamat menikmati, jangan lupa subscribe ya untuk melihat video-video saya yang akan datang, karena akan saya ulas hampir semua proyek rumahan yang kami kerjakan. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.